Halo semuanya, sebelum mulai episode kali ini, aku mau nanya dulu. Apakah kamu sudah menemukan pensiun impianmu atau tujuan pensiunmu? Entar pensiun mau ngapain, mau melakukan apa, mau mulai hobi apa, atau malah entar pensiun tuh mau tinggal di mana? Kalaupun kamu sudah punya tujuan pensiun atau impian pensiun itu, apakah kamu sudah menuliskannya? Kalau kamu masih belum tahu tujuan pensiunmu, dan atau malah masih belum menuliskan pensiun impianmu, segera dapatkan jurnal skenario pensiun. Jurnal skenario pensiun impian ini adalah pondasi dasar dari semua perencanaan dan persiapan pensiun kita. Jurnal ini akan membantu kita step by step, bukan hanya tentang proyeksi kebutuhan finansial di masa pensiun, tapi juga living our life to the fullest di masa pensiun. Yuk kita mulai persiapan pensiun dari mengisi jurnal skenario pensiun yang bisa kamu dapatkan di link di deskripsi. Oke, selamat datang di episode 44 Pensiun Everywhere. Ini podcast buat kita semua yang udah over 40 yang mau pensiun everywhere, yaitu bisa tinggal dan pergi kemanapun dan kapanpun kita mau di masa pensiun nanti. Kembali bersama Lianti, mantan pegawai profesional di bidang marketing selama 15 tahun yang sekarang beralih menjadi solopreneur demi mewujudkan impian pensiun everywhere. Episode kali ini masih tentang strategi mengurangi pengeluaran demi persiapan pensiun yang memang easier said than done. Iya sih, ada banyak metode dan rekomendasi gaya hidup untuk mengurangi pengeluaran yang udah pernah aku bahas di episode-episode sebelumnya. Tapi, sejujurnya, hidup kita itu kan dibombardir oleh banyak godaan belanja ya. Lihat iklan, lihat influencer, atau malah teman liburan ke luar negeri. Aduh, mau juga deh. Lihat tempat makan baru, coffee shop baru yang lagi viral. Aduh, pengen cobain deh. Terus, ada gadget baru nih. Wah, lebih keren nih dan lebih canggih daripada yang aku pakai sekarang. Kameranya bagus banget. Bisa moto langit malam, bulan, dan bintangnya sampai kelihatan jelas. Belum lagi berbagai quote-and-quote racun dari berbagai influencer, mulai dari racun alat masak sampai skincare. Aduh, pusing gak sih? Godaan belanja jadi tambah berat ketika kita sebetulnya tuh ada duit, ada uang, tapi itu sebetulnya kita alokasikan untuk persiapan masa pensiun nanti. Itu uang ada di tabungan, ada di investasi yang sebetulnya cukup buat jalan-jalan atau belanja, beli-beli barang-barang yang menggoda-goda tadi. Atau kalaupun nggak tabungan, sebetulnya tuh di zaman sekarang apapun gampang. Selain bayar pakai kredit card yang terus dengan gampang bisa kita ubah jadi cicilan, ada juga tuh pinjaman-pinjaman online, pay later yang bisa bikin kita tuh beli dulu, pakai dulu, bayarnya nanti aja. Apapun itu, cicilan zaman now itu bukan cuman sekedar buat beli rumah, apartemen, mobil, motor gitu ya. Bahkan sekarang itu beli skincare, beli tas, sampai makan sate itu juga bisa dicicil. Beli aja dulu, bayar kemudian, jangan kayak orang susah. Belum lagi trendingnya konsep we only live once, jadi puas-puasin lah hidup kita. Atau konsep yang trending lainnya, uang tuh bisa dicari, liburan atau waktu gak bisa kembali. Ini adalah konsep yang mendorong kita spending money sekarang, berdalih nabung atau cari duit tuh ya bisa ntar-ntar aja. Di kondisi seperti inilah kita perlu keterampilan hidup yang judulnya delay gratification. Delay gratification adalah kemampuan menahan diri untuk mendapatkan kepuasan atau kesenangan instan, kesenangan kepuasan saat ini, demi mendapatkan imbalan atau manfaat yang lebih besar di masa depan. Mungkin dari kita udah banyak tuh yang mendengar tentang marshmallow test untuk anak-anak. Itu adalah cikal bakal fenomenalnya konsep delay gratification ini. Delay gratification ini biasanya diterapkan di 5 kategori. Yang pertama itu makanan, kemudian social interaction, kesenangan fisik, financial well-being, dan achievement. Nah, aku nggak akan bahas semuanya ya, karena dalam konteks episode ini ya delay gratification-nya berkaitan dengan financial well-being. Kesenangan masa kini berkaitan dengan kesenangan yang didapat dari membelanjakan uang. Sementara manfaat di masa depan adalah ya punya kecukupan finansial saat kita pensiun. Delay gratification yang urusannya menunda beli hal-hal yang menggoda tadi, mulai dari sekedar ngopi-ngopi doang, jajan di tempat yang viral-viral, punya gadget masa kini, tas branded, sampai liburan ke luar negeri demi tabungan dan investasi pensiun itu nggak gampang.
Pasalnya manfaat dari tabungan dan investasi untuk pensiun di masa depan itu kan nggak kelihatan. Beda dengan liburan atau makan-makan di tempat yang viral, yang kita bisa ambil foto, terus foto-fotonya bisa kita langsung pasang, kita upload di sosial media. Hal lain yang bikin delay gratification itu sulit untuk dijalankan karena delay gratification ini butuh self-control yang gede. Disiplin nabung, disiplin investasi di tengah banyaknya godaan belanja itu butuh self-control banget. Ada nggak sih cara yang memudahkan kita melakoni delay gratification? Kalau menurutku setidaknya tuh ada 3 cara yang bikin delay gratification efektif, nggak ribet, simple, dan bisa langsung mulai kita praktekkan. Dan itu yang mau aku bahas di episode kali ini. Cara delay gratification yang pertama adalah pakai prinsip out of sight, out of mind, alias nggak lihat, nggak kepingin. Seringkali kita tergoda belanja karena godaan visual, sesuatu yang kita lihat atau sesuatu yang kita tonton, yang saat ini mostly dari sosial media atau dari aplikasi belanja online, apapun yang ada di handphone kita. Aku pernah share gimana cara menghindari godaan belanja online dalam kaitannya dengan platform aplikasi belanja online di handphone. Aku bahas ini di beberapa episode lalu, yang salah satunya ya batasi scrolling aplikasi belanja online. Sosial media gimana? Sama sih, aku batasi waktu scrolling sosial media dengan menetapkan daily limit. Ini bisa kamu set di handphonemu. Rata-rata aku set hanya 1 jam doang untuk sosial media. Malah kalau untuk Facebook, aku udah nggak lagi pasang aplikasinya di handphone. Setelah aku sadar, aku terlalu sering terdistract oleh Facebook. Dan akhirnya seringkali wasting time, seringkali nunda-nunda kerjaan karena Facebook. Buat aku, sosial media yang paling menggoda buat belanja, terutama buat belanja tiket, hotel, paket liburan, ini urusannya dengan liburan semua lah ya. Terus ngopi, ngafe di tempat baru, itu adalah Instagram. Instagram itu secara visual mungkin memang paling menggoda buat aku ya. Entah mungkin buat kamu bisa jadi TikTok atau YouTube. Yang aku mau share adalah ketika aku mulai membatasi penggunaan Instagram yang hanya 1,5 jam per hari, dan kuota ini biasanya aku habiskan untuk nonton live edukasi atau kelas harian yang memang durasinya sekitar 1 sampai 1 jam 15 menit. Setelah itu, keinginan buat belanja, liburan, ngopi di tempat-tempat kekinian keinginan itu semua turun drastis. Cara lain biar nggak sering-sering buka sosial media, menjauhi godaan belanja ya, kita mesti punya aktivitas, kesibukan lain yang bikin kita lupa dengan sosial media. Buat aku ya main dengan si kucing, bikin podcast, belajar hal baru. Prinsipnya untuk bisa delay gratification yang ini adalah aku nggak lihat dan aku tidak tergoda. Cara kedua buat delay gratification adalah prinsip remind yourself of what you are giving up. Yang adalah bikin list konsekuensi dari pilihan kesenangan-kesenangan kita itu. Dan sebetulnya aku sukses banget pakai konsep ini ketika mengubah pola hidup yang tadinya mager, nggak pernah olahraga, makannya sembarangan, ke pola hidup yang lebih sehat dengan maksain olahraga tiap hari meskipun cuma 15 menit, makan yang bener, lebih banyak makan buah dan sayur, mengurangin processed food, ngurangin cemilan-cemilan gak sehat, dan setiap kali tergoda makan junk food atau tergoda malas olahraga, aku selalu ingat konsekuensi kesehatannya di masa depan. Mulai dari konsekuensi jangka pendek dulu deh, yang paling kelihatan. Tambah berat badan, jerawatan, kulitnya kusem, sampai yang konsekuensi jangka panjang, ketakutanku adalah menjadi seperti mama yang kena stroke berulang di usia 70+. Nah, kalau buat urusan finansial gimana? Konsep ini tetap bisa dipakai dong. Bayangin kita nggak punya cukup uang di masa tua dan masa pensiun nanti. Nggak bisa traveling, nggak bisa melakukan apa-apa yang kita suka. Pengalamanku iseng dulu ya, pernah sekali deh pakai BPJS buat cek mata dan merasakan prosesnya ribet, antriannya panjang dan lama. Itu tuh selalu menamparku dan mengingatkan aku konsekuensi kalau delay gratification buat persiapan pensiun sampai nggak punya duit untuk ke dokter. Itu hidup akan susah.
apalagi di masa tua, udah sakit, capek, masih ngantri pakai BPJS, nggak bisa, mesti punya duit, mesti punya asuransi sendiri, dan mesti punya kecukupan finansial. Cara yang ketiga untuk delay gratification adalah make the reward look realistic. Atau dalam kata lain, bikinlah manfaat masa depan dari delay gratification itu kelihatan nyata. Caranya gimana? Nah, itu yang disebut dengan vision board. Kita pasang gambar atau kita pajang-pajang benda yang mengingatkan kita akan tujuan masa depan kita. Vision board ini memang tujuannya menginspirasi, kemudian menciptakan emosi positif, sekaligus membuat kita fokus pada tujuan jangka panjang kita. Penelitian juga bilang bahwa vision board ini membuat kita lebih percaya diri bahwa tujuan kita itu bisa tercapai. Nah, vision board ini juga ada di dalam jurnal skenario pensiun. Itu sebabnya aku bilang, bikin jurnal skenario pensiun akan membantu kita nggak hanya untuk menentukan impian pensiun kita, juga membantu kita lebih percaya diri agar tujuan pensiun kita bisa tercapai. Apa-apa yang perlu kita siapkan, apa-apa yang perlu kita mulai dari sekarang supaya tujuan pensiun kita bisa tercapai. Dan jurnal skenario pensiun ini aku siapkan dengan menggunakan 4 langkah sederhana yang mudah diikutin, ada guideline-nya di dalamnya, kemudian meliputi beberapa aspek. Ada aspek fisik, aspek mind, ada aspek sosial, dan pastinya tetap ada aspek finansial. Jadi yuk mulai kita manifestasikan pensiun impianmu, sekaligus mulai delay gratification dengan mengisi jurnal skenario pensiun yang bisa kamu dapatkan di link di deskripsi. Thank you udah dengerin episode kali ini. Jangan lupa follow agar kamu tidak ketinggalan episode persiapan pensiun selanjutnya dari podcast Pensiun Everywhere. See you di episode berikutnya.